وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم وتلهكم بأعلان وعليكم أجمعين ثم إلى أرواح جميع من كانت جاريته في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله ثم إلى خصوصا إلى روح سبحانه من أهل القبور. وأصولهم وفروعهم بسم الله الرحمن المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشى برحمه ورسوله ومديننا إلى أفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه من واحتسابا لله تعالى وبعد. والحمد لله syukur kita kehadiran Allah yang kembali mempertemukan kita di majma'il khair di khairul biqa di sebaik-baik tempat di muka bumi ini yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita ini malam terus dikasih sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ini majelis bahwa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, para DKM, para kesepuhan, para imam, khusus Al-Haj Abdul Aziz, Abdul Saleh, Abdul Salih, Ustaz Abdul Aziz, dan para asatidz yang lain, Ustaz Hadi. Mudah-mudahan para asatidz ini dipanjangin umur Allah Subhanahu wa taala, digampangin urusannya, digampangin dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kita baca syarahnya Arba'in Nawawi. Syarahnya Arba'in Nawawi sekilas tentang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Damashqi bukan Ghazali, ada di halaman 66. Di halaman 66 di sini disebutkan tarjamah syarah dari Imam Nawawi, sedikit rangkuman daripada penyarah Syekh Abdul Latif Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Ghazali tentang Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua inna musannif hadhihi al-arba'in. Sesungguhnya pengarang atau perangkum atau pencatat daripada hadis 40 dalam kitab ini adalah kana qutbu zamani, beliau seorang wali kutub. Wa faridu asrihi wa awalihi, dan beliau di masanya orang yang punya derajat tertinggi. Wa ismuhu Yahya, nama beliau sebetulnya adalah Yahya ibn Syarifuddin. Walau juga bin Muhyiddin, beliau dijuluki Muhyiddin. Kenapa beliau dijuluki Muhyiddin? Arti Muhyiddin yang menghidupkan agama. Dijuluki begitu likauni harrara madhhab Syafi'i, karena beliau itu sudah menghimpun pendapat-pendapat dari semua ulama di madhab Syafi'i ada pada diri beliau. Yang disebutkan Muhyiddin. Radhiyallahu ta'ala wa qila lahu an-Nawawi, dipanggil Nawawi, terkenal dengan sebutan Syekh Nawawi li'annahu wulida bi Nawa. Beliau lahir di desa namanya desa Nawa. Nawa itu qaryatun min qura Damashq, satu desa dari negeri Damaskus. Ya, wa dufina fiha, dan beliau dimakamkan di Nawa tersebut. Wa kana mauliduhu fil Muharram. Beliau lahir di bulan Muharram sanah 630 tahun 630. Wa ila wahda wa salasi, ada yang mengatakan 631. Wa kana syadidul wara wa zuhd. Dia orang yang sangat wara, sangat zuhud. Apa wara? Adalah sangat haram. Apa zuhud? Ada muta'alluq dengan dunia. Yang namanya wara, meninggalkan diri, menjaga diri dari apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zuhud tidak tergantung sama dunia. Sabiran, ada khusyunatul aish. Beliau sabar terhadap ujian dalam hidupnya. Tarikan di jami' maladil dunia, meninggalkan kelezatan dunia. Wa kana la ya'kulu fil yawmi wal lailati illa qilatan wahidatan ba'da al-isya. Beliau makan sehari semalam cuma sekali, habis maghrib.
Buka puasa kira-kira kita buka puasa gitu. Jadi saya awal. Ya. Wala yashrabu illa syurbatan wahidatan inda sahur. Minumnya waktu sahur. Jadi sehari semalam makan sekali, minum sekali. Wala yashrabu dan minum kecuali satu kali waktu sahur. Makan di buka puasa, minumnya sahur. Kira-kira enak apa kagak? Walam yajma' aw yajma' baina utumain. Dan beliau enggak pernah makan pakai lauk buat. Enggak pernah. Utumnya itu idam lauk ya. Enggak pernah mengumpulkan antara dua lauk. Jadi kalau makan lauknya satu, tinggal menjauh deh. Wa lahu radhiyallahu ta'ala anhu, sama si Ahmad Tijani radhiyallahu anhu juga begitu. Si Ahmad radhiyallahu anhu di dalam semain makan sehari satu kali juga. Kenapa para aulia kebanyakan begitu makan sehari sekali? Karena makan buat beliau-beliau buang waktu. Padahal makannya beliau ibadah. Kalau si Ahmad tapi makannya jam 10 pagi. Jam 10 pagi makannya si radhiyallahu anhu. Ada. Ketemu. Ini sebentar, habis itu kita di hadis pertama. Ini hadis pertama ini. Bahkan minha lahu radhiyallahu anhu karamat katsira, beliau punya karamat banyak. Minha anna sababat yadihi yusra adalat lahu aina fuqida waqt tasnif ma yusridu. Kalau beliau lagi nulis kitab, lagi ngarang kitab, kalau lampunya mati, karamatnya Syekh Nawawi ini, kalau lampunya minyaknya habis, itu dari jempol tangan kirinya jadi lampu. Apa? Sarah sirajan. Jadi lampu jadi sirah, jadi senter begitu. Anna sababa yadihi yusra. Jempol dari kirinya beliau. Adaat lahu, menyinari beliau. Ina faqada aw fuqida waqt tasnif. Ketika beliau kehilangan waktu ngarang kitab, yusri, apa yang menjadi pencahayaan. Waminha annahu kana min ashabil khutwah. Di antaranya beliau juga termasuk ashabul khutwah. Apa ashabul khutwah? Orang yang bisa bumi dilipat buat dia. Orang bisa. Kalau di zaman sekarang aneh nyaksiin orang yang bisa bumi dilipat untuk beliau dulu aneh. Abu Ya'la Habib atau bin Ali Harun, aneh nyaksiin sering itu terjadi. Cepat banget, kemana cepat, tahu nyampe begitu. Nah, fakana yadhabu ila Makkah laikan wa yaqufu wa yarji. Beliau kalau malam pergi ke Mekah, dari Damaskus pergi ke Mekah jalan kaki. Pulang subuh dari rumah begitu. Kalau ada subuh dari rumah. Wa istahal annal Khidir alaihi salam kana yastami' bih. Dan adabnya makruf kalau Nabi Khidir itu sering ketemu sama beliau. Wa lama marada al-maut istihad tufah. Ketika sakit mau meninggal, pengen banget apel. Dan beliau zuhud ya, ninggalin enggak sama dunia itu enggak gitu. Pengen banget apel. Dan apel ini juga sebetulnya makanan surga ya. Wajib sunnah juga. Kalau kesenangan Rasulullah SAW buahan anggur ame detik mas mangga. Wajib ada hobi. Akhirnya dicariin apel, disodorin kepada beliau. Dalamnya apel ini kepengen udah mau meninggal. Ini hebatnya aulia dalam membunuh nafsunya. Udah kepengen banget mau meninggal, itu udah dapat apelnya dilihatin doang sampai meninggal. Lagi aku kagak dimakan. Jadi sampai meninggal masih ngelawan nafsu. Kalau kita kan permintaan terakhir begitu ya. Wah, berubah deh. Beliau permintaan terakhir nafsunya biar mati. Kalau enggak perlu lama mati. Tapi ternyata buahnya ketika beliau meninggal, rohahu ba'du ahli. Habis itu meninggal. Habis meninggal keluarga ingin ngelihat beliau. Setelah beliau meninggal, faqala lahum ma fa'alallahu bik. Ditanya, "Ente digimanain sama Allah?" Syekh Nawawi. Waqala akraman nuzuli. Allah muliain turunnya ke kuburan. Disambut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbala al-amali, dan
awal dunia atau awal surga kira-kira? Ini sedikit tentang beliau. Karena wafatuhu fi Rajab sana 76 wa umruhu nahwa 6 tahun sana, umurnya sekitar 48 tahun, 46 tahun, udah kamat ya. Dan kenapa ya ulama banyak yang mengumpulkan hadis Arba'in Nawawi, Arba'in di sini di halaman 83 disebutkan hadis amma ba'du faqad rawaina ala Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat hadis ini banyak banget radhiyallahu anhu min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat yang macam-macam. Berarti Rasulullah SAW bukan cuma sekali mengucapkan mensampaikan hadis ini begitu. Apa katanya? Kata beliau radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man barang siapa hafizah menghafal ada ummati, ya, bagi umat saya 40 hadisan, 40 hadis." Kalau kita umur segini suruh ngapalin Quran, udah banyak nyerahnya. Tapi kalau 40 hadis kan masih bisa ya, masih bisa. Hadis saya ini pendek-pendek begitu. Dan an-nadhafatu minal iman, hadis satu deh. Di sini disebutkan siapa orang hafal 40 hadis min amri dinina, hadis tentang agamanya, hadis tentang kemudian, bukan hadis tentang apa namanya urusan dagangan dan lain sebagainya. Min amri dinina. Wa asahullahu ta'ala yaumal qiyamati, maka akan Allah bangkitkan orang tersebut yang hafal 40 hadis di hari kiamat nanti fi sumratil fuqaha wal ulama. Yakul amin para ulama dan orang-orang fuqaha, orang fuqaha dan ulama. Wa fi riwayatin ba'asahu ta'ala faqihan aliman, Allah bangkitkan itu orang jadi orang alim nanti di yaumil qiyamah. Fungsinya apa? Kalau dari akhirat jadi orang alim, berfungsi diilhamkan sama Allah nikmat surga sebelum yang lainnya. Ulama di dunia. Wa fi riwayat Abi Darda, di dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumil qiyamah syafi'an wa shahida, dan aku nanti di hari kiamat kasih syafaat dia yang menjadi saksi kalau dia ahli jannah. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu adkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Ibnu Mas'ud Rasul mengatakan orang itu akan dikatakan nanti masuklah ente ke surga dari pintu mana dia yang mau. Fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa usira fi zumratis syuhada. Ada Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar dicatat sebagai golongan ulama dan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita bisa ya dalam hidup nama-nama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafs bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Umar, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, manusia itu tergantung niatnya. Amalnya, harga amal kita ya. Amal kita nih, amal itu kan dagangan kita kepada Allah. Itu dibayar harganya berapa tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Niatnya bagus, niatnya banyak, harganya mahal. Bukan amalnya, bukan tergantung banyak amalnya, tapi tergantung banyak niatnya. 2 rakaat niatnya banyak, bukan salat mahal. Iktikaf umpamanya niatnya banyak 1 jam, sama iktikaf seharian niatnya iktikaf doang, pahalanya gedean yang niatnya banyak. Bisa yang niatnya banyak, amalnya sedikit. Wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa orang yang pindahnya dari satu tempat ke tempat lain tujuannya adalah cari ridha Allah, cari ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia sedang menuju kepada Allah. Dia disambut sama Allah, disambut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kanat hijratuhu li dunya yusibuha al-imratin yanbihuha, siapa orang yang pindahnya tujuannya dunia, meskipun amalnya akhirat tapi tujuannya dunia, atau tujuannya ada
ada yang dia niatin itu, bukan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan amrul akhirat, bukan urusan akhirat. Meskipun kerjaan akhirat, nggak dapat apa-apaan di akhirat nanti. Rawahu Imam al-Muhaddisin, meriwayatkan hadis ini dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis Bukhari al-Ju'fi, Imam Bukhari, wa Abu Husain Imam Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Bukhari di dalam sahih, yang mana sahih Bukhari dan sahih Muslim dua-duanya afsahul kutub al-musannafah, paling sahihnya kitab yang dikarang oleh manusia. Indal Jumlah An Amirul Mu'minin, terjemah dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, huwa awwal man sumiya Amirul Mu'minin 'ala al-umum. Sayyidina Umar ini orang yang pertama dipanggil Amirul Mu'minin, orang yang pertama. Samahu bidzalika ba'du sahabat, menamai terhadap itu nama kepada Sayyidina Umar sebagian sahabat. Ada yang mengatakan kila sebabnya adalah innahu qala lin-nasi fi ba'di khutabihi. Beliau pernah lagi khutbah ketika beliau jadi presiden begitu, jadi khalifah, lagi khutbah. Beliau mengatakan ayuhan nas antumul mu'minuna wa ana amirukum. Sekalian manusia, kalian orang mukmin dan saya amir kalian. Saya wali kalian. Saya pemimpin kalian dalam urusan kenegaraan begitu. Mulai fasumi Amirul Mu'minin, mulai habis itu dinamai Amirul Mu'minin. Wa kana qabla dzalika yuqalu lahu, sebelum itu beliau dipanggilnya dia khalifati Rasulullah SAW. Wahai khalifahnya Rasulullah SAW. Makanya dianjurin kalau lagi ziarah ke sana, salamnya ke Sayyidina Umar, ya khalifati Rasulullah SAW. Karena kalau kita panggil ya Amirul Mu'minin, udah kagak jadi pejabat lagi. Jabatan yang abadinya itu khalifah di Sayyidina Abu Bakar, begitu ya. Jadi paham? Jadi Assalamualaikum ya Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum ya Khalifat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Assalamualaikum ya Khalifat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab. Walladzi kanahu bi Abi Hafsin an-Nabi SAW, yang julukin beliau Abu Hafs adalah Nabi Muhammad SAW. Lamma ra'a fihi min syiddah, ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Umar ini perkasa orang, gagah, beraninya luar biasa. Beraninya luar biasa, akhirnya dijulukin Abu Hafs. Hafs ini adalah menurut lugah Al-Asad Majan. Jadi Abu Hafs Raja Majan. Dia si Raja Majan ini. Dipanggil begitu oleh Nabi Muhammad SAW. Walaqabahu bil Faruq, dan Rasul juga SAW memberi lakab kepada Sayyidina Umar dengan Al-Faruq. Lianna Allah, Faruq ini yang memilah, yang memisahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala farraqa, memisahkan bihi, dengan ketegasannya Sayyidina Umar bainal haqqi wal batil, di antara hak dan batil. Susah banget. Di pemimpin memisahkan mana hak mana batil itu sulit banget. Fa huwa awwalu man jahara bil Islam. Beliau orang yang pertama kali mengumumkan keislamannya. Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ayyadahu Allah bihi da'wat as-sadiq al-masduq, dan Allah Subhanahu wa taala ayyada, mengokohkan bihi, dengan Sayyidina Umar, da'wat as-sadiq al-masduq. Doanya atau dakwahnya Rasulullah SAW. Doanya Sayyidina Rasulullah SAW lama qala sallallahu, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain ilaik. Ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua orang yang lebih kau cintai. Yang pertama adalah bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Muliakanlah Islam, dikokohkan atau didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, masuk Islamnya Sayyidina Umar itu mengangkat martabat orang Islam, mengangkat martabat Islam. Termasuk titik awal orang Islam itu berani merdeka begitu. Islam di sini. Kemudian yakni Abu Jahal, Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Fa asbaha Umar fasla. Rasulullah malamnya doa, pagi-pagi Sayyidina Umar masuk Islam. Pagi-paginya langsung masuk Islam. Jadi orang yang kagak mau sama Rasulullah SAW pada hakikatnya sebetulnya bukan mereka yang nggak mau sama Rasulullah, tapi Rasulullah yang kagak mau sama dia sebetulnya. Karena terhijab dia, nggak kelihatan sama Nabi Muhammad SAW. Terhijab dengan dosanya dia.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril. Faqala bal istabshar ay fariha ahli sama bi Islam Umar. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Rasulullah langsung dapat kabar dari malaikat Jibril. Dapat kabar dari malaikat Jibril, turun malaikat Jibril ngasih kabar fariha ahli sama, istabshar ahli sama. Penduduk langit pada bahagia, ada pesta di Islam Umar karena Umar masuk Islam ini hari. Dirayakan nama penduduk langit, bayangin masuk Islam di Sayyidina Umar. Bisa ya manusia itu jadi mulia begitu, udah ada orang kafir tadinya. Wa kana islamu sanah masuk Islamnya sanah tahu khamas. Ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-6 dengan nubuah daripada kenabian. Itu udah mulai lagi arah-arahnya diboikot Rasulullah SAW tahun-tahun di tahun. Wasababuhu, sabab masuk Islamnya annahu lamma balaghahu Islam ukhti. Sesungguhnya ketika nyampe kepada Sayyidina Umar berita tentang masuk Islamnya saudara adik perempuannya yaitu Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid masuk Islam bersama dengan istrinya adik Sayyidina Umar. Qasadahuma liwaqibahum. Sayyidina Umar paranin langsung. Kalau kabar ada yang masuk Islam diparanin mau dihukum begitu. Faqara'at alaihi syai'an minal Qur'an. Lagi mau dihukum, Sayyidah Fatimah ini baca Quran. Di bawah disebut yang dibaca surah Taha. Yang dibaca oleh Sayyidah Fatimah, adiknya Sayyidina Umar adalah surah Taha. Nama Fatimah ini sangat familiar di kalangan orang Arab. Sangat familiar. Nama ibunya Siti Khadijah juga Sayyidah Fatimah sama. Ibunya Siti Khadijah itu istrinya Khuwailid itu Fatimah juga namanya, belum Islam. Kemudian ketika dibacain surat Taha, fa'aslam, fa'auqa Allah fi qalbihi Islam fa'aslam. Allah titipkan di dalam hatinya cahaya Islam, masuk Islam langsung. Dititipkan sama Allah. Jadi kita ini Islam titipan Allah. Masuk Tijani titipan Allah di dalam hati kita. Nur itu di dalam hati kita. Pertahankan itu, jangan diusir itu cahaya. Jangan diusir. Kemudian sumajailan Nabi SAW wa huwa ma'a ashabihi fi darin 'inda Safa. Langsung habis masuk Islam di situ langsung datang ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lagi di rumah, di salah satu rumah di Safa. Fa'adhara islamahu, pengumuman Sayyidina Umar, ana udah masuk Islam. Rasulullah dikasih tahu malaikat Jibril. Fakat para muslimun farhan bidzalik. Sayyidina Umar bilang ada Islam, orang muslim langsung Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Wa basyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup udah dijamin masuk surga sama Rasulullah sallallahu. Udah dijamin masuk surga. Wa syahida lahu bi anna Allah taala ja'ala al-haqqal 'ala lisani wa qalbi. Dan Rasul bersaksi bahwa bagi Sayyidina Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak dan batil ada di lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Jadi hati dan lisan Sayyidina Umar ini bisa memisahkan baina hak wal batil. Wa anna syaitan yafirru minhu. Jadi bukannya kabar burung ya, setan lari dari Sayyidina Umar begitu. Beneran Rasulullah yang kasih tahu. Sayyidina Umar kemana dia jalan, setan pada minggir. Tapi larinya bukan takut ditebas, larinya takut kebakar imannya Sayyidina Umar. Wa summa innahu kharaja ila majami' Quraisy fanada bi islami. Habis kasih tahu Rasulullah SAW, beliau pergi ke Mekah, ke Ka'bah. Orang Quraisy lagi pada kumpul, dia pengumuman, ayo ani udah masuk Islam. Siapa yang kagak terima pengumuman? Sayyidina Umar. Fa asabahu min dzalika tabah. Para kafir pas dengar Sayyidina Umar pengumuman, dia masuk Islam, semuanya sumpah. Semuanya hazan sid. Ka'bah itu siddatul hazan. Sumpah yang banget. Lam yusibuhum mislah. Sumpah yang belum pernah sampai kayak begitu. Gawat kalau Sayyidina Umar masuk Islam. Kalau Suhaib lama aslama Umar jalasna awal bait wa tahallaqna wa tafana. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, kita langsung duduk di sekitar Ka'bah, kemudian kita duduk halaga, kemudian kita tawaf, kita duduk wa tasafna. Memang ghalata alaina, kita saling menuntut, kita tasaf nuntut kita. Saling
Tsumma innahu wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu afdalus sahabah ba'da Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk paling utamanya sahabat setelah Sayyidina Abu Bakar. Wa ajma'u ala kasrati ilmihi, dan ulama sepakat Sayyidina Umar itu alim. Sayyidina Umar itu alim. Bahkan ada yang mengatakan lebih alim dari putranya. Meskipun fuqaha banyak yang mengambil pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Contoh dalam salat witir. Menurut riwayat Abdullah bin Umar, salat witir itu 2 rakaat sama 1 rakaat di akhirnya. Nah, kalau menurut pendapatnya Sayyidina Umar, riwayat Sayyidina Umar 3 rakaat langsung boleh. Di dua-duanya boleh. Kalau kita makmum, ya orang imamnya itu salat witirnya tahu-tahu langsung 3 rakaat begitu, itu jangan muhorok lah. Kan rakaatnya niatnya udah 2, Beb. Kan niat itu menyebut rakaat dalam niat hukumnya sunnah, nggak wajib. Paham ya? Wa wufuri fahmi, dan ulama bersepakat pemahaman Sayyidina Umar itu luas. Cuman kenapa lebih banyak magalahnya pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Karena Sayyidina Umar sibuk dengan riasah, sibuk dengan kepemimpinan beliau, wa zuhdihi, dan beliau juga disaksikan orang yang zuhud, wa tawadhuhi, dan beliau orang yang enggak sombong, wa rifqihi bil muslimin, dan beliau orang yang sayang sama orang Islam, sayang sama orang Islam. Sebetulnya kuncinya pemimpin itu sayang. Kalau Pak RT kita sayang sama kita, jam 2 malam kita bangun dia. Iya kan? Kalau dia kagak sayang belum tentu. Wa ihtimamihi bi masalihi. Wa ajma'u ala ihtimamihi bi masalihi. Dan bersepakat juga ulama beliau Sayyidina Umar mementingkan kemaslahatan umat, Kalau ada masalah apa-apa yang mana yang masalah buat umat. Wa kana yabki lailan wa naharan. Kerjaan Sayyidina Umar nangis. Kerjaannya nangis, siang malam nangis. Rasulullah Anda ditanya, kenapa kok nangis mulu? Faqala dzul li tu amran. Ana udah diamanatin perkara nih jabatan. Ana udah dikasih amanat nih amran jabatan. Jadi adil. Kalau ana adil, uhasabu. Bukan uhasib. Kalau uhasib ana yang hitung, uhasab ana dihitung. Ana adil, ana dihisab panjang ana. Adilnya ana dihisab panjang. Wa in azala mu'adab. Kalau anda zalim diadab ana. Kalau anda zalim diadab. Rasulullah SAW pernah mengatakan ada ba'dukum anil imarah. Mau enggak inti ana kasih tahu tentang jabatan? Kenapa ya ulama banyak yang ogah? Kalau ulama sih ogah. Dan bala ya Rasulullah SAW. Kata mereka ya Rasulullah SAW. Awaluha manamah. Wasani hanadam. Wasalisuha adabu yaumil qiyamah illa man kana adil. Jabatan itu awalnya adalah malama. Malama itu saling mencaci, cacian makian. Kita mau baik kayak gimana kalau jalan ada aja yang ngatain, itu kan? Dah, udah difitnah ya? Suaranya kedengeran nggak sih? Belakang? Alhamdulillah. Tanya nadam. Udahnya nyesel. Udahannya nomor 2 nyesel. Kalau udah selesai jabatannya nyesel. Ketiganya nanti di hari kiamat lebih nyesel lagi, diadab sama Allah. Inilah makna adil, kecuali yang adil. Yang adil akan kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kemana ya? Enggak ada arah kemana-mana, bukan lagi ingat hadis baca gitu loh. Kemudian beliau mengatakan dua innimtu nahar wa in adra mu'adab wa innimtu naharan adatu ar-ra'iyah. Kalau anda tidur siang ane meninggalkan tanggung jawab ane kepada rakyat. Ane udah menyiapkan rakyat ane, jadi siang nggak pernah bisa tidur. Wa innimtu lailan, kalau ane tidur malam adatu nafsi. Ane udah menyiapkan hak diri ane. Hak diri kita itu dimuliakan kalau kita sholat malam. Kalau malam kita ibadah, kita jadi mulia. Bayangin beliau akhirnya siang kagak
Kalau tidur malam, ya Allah, nanti kalau ada tidur malam masuk neraka, agak jadi sholat. Kalau kita kan kagak, kapan aja mau tidur jadi. Iya. Wakana yatasaffa an-nas. Beliau gemar menyelidiki, menyelidiki rakyatnya. Ayam dulu fi syu'unihim wa ahwalihim. Beliau melihat keadaannya dan tingkah laku pejabat-pejabatnya. Wa yas'aluhum an umara'ihim, dan bertanya kepada rakyat, gimana Pak RT di sini, gimana Pak RW di sini, gimana Pak Lurah di sini, bagaimana Pak Camat di sini, bagaimana? Ditanya sama beliau, ditanyain satu-satu, disensus, pejabatnya disensus. Ini cuma baca sama hatinya. Wa idza balaghahu an ahad minhum annahu la ya'udul marid. Kalau nyampe berita ke Sayyidina Umar, kalau pejabatnya ada rakyat sakit kagak ditengokin, rakyat sakit kagak ditengokin, wala yadkhulu alat dhaif, dan ada yang kelaparan dibiarin aja, nggak diperhatikan, azalahu, langsung dipecat. Wa dakhala alaihi amil. Suatu hari amil masuk bertamu kepadanya. Amil di sini maknanya bisa bendahara, bisa pejabat yang lain, pejabat nih. Amil lahu, fawajadahu radhiyallahu ta'ala anhu mustalqiyan wa sibyanuhu yal'abun ala batni. Pejabatnya ngamuk ke Sayyidina Umar. Di rumahnya Sayyidina Umar lagi tiduran telentang, sibyanu. Bocah-bocah anak kecil bukan cuma satu, lagi pada main di atas perutnya. Itu Sayyidina Umar. Berarti di hati anak-anak itu begitu amannya, begitu lembutnya. Fa'antara dalik. Ini pejabat langsung mengingkari itu. Nggak pantas banget sih. Masa presiden begini? Nggak ada wibawanya banget. Diingkarin begitu. Faqala lahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar balik nanya. Kaifa anta ma ahlik? Lah, kalau itu bagaimana kalau di rumah? Sayyidina Umar begitu karena Rasulullah begitu. Niruin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awtafuhum bi ahli khairukum." Khairun nas anfa'uhum linnas wa awtafuhum bi ahli. Itu terusannya. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat untuk orang lain dan yang paling lembut sama keluarganya. Oh, orang yang paling baik. Jangan bangga kita galak, seselin kalau kita marah-marah sama anak bini kita. Seselin itu. Enggak mulia kita dengan ibu. Kemudian ini bagaimana kalau berkeluarga? Kita dapat alaihim sakatan natim. Katanya pejabat, aneh kalau udah masuk rumah ya, sudah mau bunyi, itu semua diam, nggak ada yang berani ngomong karena wibawa aneh, diam semuanya. Apa kata Sayyidina Umar? Dia kasihan, jadi jangan jadi pejabat lagi, langsung dipecat oleh Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Fa'inna kala tarfuk bi ahlik wa waladik. Kalau anak-anak bini inti adik inti kagak sayang, kaifa tarfuqu bi hadhihi al-ummah bi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa ente sayang sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gimana bisa ente sayang sama rakyat? Kalau ente sama anak bini ente kagak sayang, ente kirain itu kaku itu enak? Keseksa itu anak bini ente diam begitu? Ada. Karena radhiyallahu ta'ala anhu yata'ahadul anbiya wal-zumna wal-ajaib sibyan lailan. Beliau tuh kalau malam beliau menjaga rakyatnya yang buta, yang cacat, beliau tahu, yang buta, yang kejang, kau beliau siapa aja, datanya beliau tahu. Ya, bersumna orang yang cacat, wal ajais dan orang-orang nenek-nenek, jompo, bersedian anak-anak kecil yang yatim, kalau malam tuh diparang-parangin rumahnya Sayyidina Umar. Yahmil ilahi al-ma wal khatab bi nafsihi. Sayyidina Umar bawain air kebutuhan mereka dan kayu bakar, dirinya sendiri yang mampu. Wa yukhrij anhumul adha, dan berusaha menghilangkan kesulitan mereka. Wa kana ya'ti ilan nisa'i allati aghaba anhunna azwajuhum. Dan kalau perempuan-perempuan yang suaminya pada pergi, baik pergi ghazwah, perang ataupun dagang atau lainnya, yang lagi pada ditinggal oleh suaminya, dari saking ngejaga biar rakyat yang perempuan tetap kagak keluar rumah, ya, nanti suaminya lagi pergi bulan-bulan begitu. Kalau sekarang surut begitu ya, diparahin sama Sayyidina Umar, tungguin di luar rumah, ya kulahun, ada pun hajat. Sayyidina Umar tanya, ini punya hajat, mau beli apa-apa, apa kagak? Beliau tuh
beliin apa yang hajat-hajat mereka. Wa yursilna ma'ahu jawarihin la'allahu hawaijihim hawaijihim. Akhirnya ditulisin tuh sama yang mereka, nih kita perlu inian di papan, dikasih ke Sayyidina Umar. Kemudian saya cari lahun nama yang tadi nilai. Sayyidina Umar pergi ke pasar, dibeliin apa yang dibutuhin sama mereka yang dicatat. Mau beli gandum, beli apa? Warung begitu. Mending mah warung ke pasar, bukan warung. Waman kana la tamliku syai'an, kalau yang kagak beli apa-apa ditanya, nggak beli karena nggak punya duit, apa emang kagak butuh? Kalau emang kagak punya duit, ya beliau yastarilaha min indi, beliau beli dari pribadi beliau, dikasih. Tuh begini sini, seminggu mengundurkan diri. Wa manaqibuhu radhiyallahu ta'ala anhu katsirah, sejarahnya panjang banyak. Min annahu arsala jaisan wa amara alaihim sariyah. Di antara sejarah karamah di Sayyidina Umar, beliau pernah mengirimkan pasukan dalam satu peperangan. Wa amara, dan memimpin alaihim atas mereka sariyah. Sariyah ini la'allahu ismu syakhsin. Sariyah ini ya, bisa makna seorang panglima. Mungkin juga ini nama orang. Kalau ini arti ini sariyah ini nama orang. Fa istada alaihim al-hal. Sayyidina Umar tidak ikut perang. Di sono istada alaihim sulit. Semua ada alaihim dikepung gitu. Orang Islam yang lagi perang dikepung sama musuh. Bapak nama huwa yakhutub bil Madinah. Sayyidina Umar di Madinah lagi khutbah padahal. Beliau lagi khutbah. Ini orang lagi di luar kota Madinah lagi perang pada sahabat. Tahu-tahu lagi khutbah beliau ada teriak di ala sorti dengan suara kencang salah samarat 3 kali. Ya Sariyah al-jabal. Sariyah, naik gunung. Disuruh naik ke gunung. Fasami'ahu Sariyah. Ada Sariyah mendengar sampai itu. Wa man ma'ahu wa hum bil ardil ajam. Itu orang lagi perang pada dengar suara Sayyidina Umar teriak di Madinah nyampe ke sana. Naik gunung. Fan'azu ila jabal, kemudian mereka mendaki kepada gunung. Fanasarahumullahu 'alal a'da, diselamatkan sama Allah, ditolong sama Allah, selamat daripada musuh. Wa atat zalzalatun 'azimatun, di antaranya juga pernah di zaman Sayyidina Umar fi zamani datang gempa bumi yang luar biasa dahsyat. Hatta saking dahsyatnya hatta kadatil jabalu an taqa'a, sampai rasanya kayak gunung mau rubuh. Saking dahsyatnya ini gempa, gunung kayaknya mau rubuh gitu. Fadarabal arda, langsung bumi lagi gempa dikepung sama dia. Bumi dikepung, disauti pakai tongkatnya. Wa qala laha, pakai tongkat atau petir, tapi mengartikan tongkat. Wa qala laha, kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada ini bumi, mau dia lo bakal ini. Illam akun adilan fa wa'il Umar. Kalau aneh kagak adil, dan celaka cukup aneh aja. Kalau emang ini gempa karena Umar tidak adil, celakain Umar, jangan celakain rakyat. Dikepuk itu bumi. Rasakan, diam itu bumi, kagak gempa lagi. Walamnya tiba ada habislah. Mulai dari situ kagak pernah gempa lagi. Enggak pernah gempa lagi. Itu sekarang karomahnya diwarisi sama siapa ya? Kalau ada yang sudah tahu kan ini karomah diwarisin kan. Kalau kita tahu diwarisin sama siapa kan enak ya, ada yang berpotensi gempa tinggal gembuk aja. Kalau marah bumi kalau kita gembuk. Wa kataba ilaihi Amr bin al-As, yang ketiga karomah beliau Amr bin As, wa huwa amirun ala Mesir. Amr bin As ini wali kota Mesir. Amr bin As ini punya anak namanya Abdullah. Beda umurnya Abdullah sama Amr 11 tahun. Paham maksudnya? Umur 11 tahun udah punya anak. Abah sama anak beda umurnya 11 tahun. Berarti 10 tahun udah nikah. Kalau sekarang berapa? Jadi di zaman Rasulullah SAW,
Amr bin As ini wali kota Madinah dan Mesir. Kirim surat kepada Sayyidina Umar, "An-naila yazidu ziyadatahu al-mu'tada illa an tulqa aw in tulqa fihi imra'atun bikr." Sungai Nil kering. Sungai Nil kering. La yazidu ziyadatahu al-mu'tada. Enggak banjir kayak biasanya. Nah, biasanya kalau udah kering begitu illa kecuali ya an tulqa fihi imra'atun bikr. Kecuali kalau diceburin tumbal perempuan yang perawan. Jadi zaman jahiliyah tuh Sungai Nil itu harus kalau udah dia kering dia ngambek katanya. Mesti dilemparin tuh perempuan sampai mati. Perempuan yang masih perawan sampai mati. Masya Allah, Islam rahmatan lil alamin. Kirim surat ke Sayyidina Umar. Presiden kita kebingungan juga kan ya. Apa kata Sayyidina Umar? Arsala ilaihi Umar kitaban. Sayyidina Umar mengirimkan kepada Amr bin As kitaban fihi surat. Surat ini tujuannya bukan buat Amr bin As, tapi buat Sungai Nil. Ini kali dia ngomong sama Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Bin Abdillahi Umar, dari hamba Allah Umar, Amirul Mukminin, ila Nail Mesir. Surat ini saya tujukan kepada Sungai Nil. Sungai Nil, diajak ngobrol tuh kali ini. Apa kata beliau? Amma ba'd, setelah pembukaan, fa in kunta tajri min qibalika, Sungai Nil, kalau inti itu mengalirkan air atas kemampuanmu sendiri, atas kemampuanmu dan atas kemauanmu sendiri, ya udah terserah, inti mau kering boleh inti kering, nggak apa-apa inti kering aja. Kalau memang mengalirnya inti atas kemauan inti, pakai segala minta perawan segala inti, disediakan begitu. Kalau memang inti balik atas kemauan inti ngalir apa kagak terserah inti begitu. Inti bukan makhluk Allah, silakan inti berhenti. Gak bakalan kami mau kasih sesajen dengan perawan. Akan tetapi wa in kana wahidul qahhar yudrik. Tapi kalau inti masih makhluk Allah, inti masih hamba Allah, kalau yang mengalirkanmu adalah al-wahidul qahhar, Allah yang satu, yang maha memaksa, yang mampu untuk memaksa kepada makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Fanas'alullah al-wahidul qahhar yudriyah. Anda minta tolong sama Allah mengalirkan inti. Anda minta tolong sama Allah alirin inti. Akhirnya kata Sayyidina Umar, wa amarahu ayyulqiyahu fin nail badal al-mar'ah. Kata Sayyidina Umar, amarahu perintahkan kepada Amr bin As, ayyulqiyahu, ini cepurin ini surat, gantinya anak perawan. Gak usah nyeburin orang perempuan. Nih surat ini aja cepurin sebagai gantinya. Fa'alqahu Amr fi, dilemparin nama Amr bin As. Habis dilemparin, zada ziyadatan azimatan, langsung naik air setinggi-tingginya. Iman. Kalau yang nulis surat kita belum tentu, paling ditawain doang sama dia. Kata Sungai Nil, ente tahu apa sih sama Allah? Kenal di mana ente sama Allah? Sholat aja masih ingat yang lain. Begitu. Tapi kalau yang ngirimin surat orang yang mukmin, begitu mulianya iman, begitu mulia iman, begitu agungnya iman, begitu bermanfaatnya iman. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita. Walam yulqa fihi ba'da dzalika imra'atan. Sampai sekarang mulai dari situ kagak pernah ada tumbal lagi Sungai Mesir. Kalau nggak salah sungai terbesar ya, terpanjang. Nah, oke. Wa kanat nar ta'ti kull 'amin ila Madinah al-Munawwarah. Di salah satu desa di Madinah al-Munawwarah ada satu desa yang setiap tahun itu ada saatnya saking panasnya angin itu bawa api. Angin itu karena tadi pada desa itu angin itu sampai jadi nyala api begitu, saking panas itu. Fasyakal muslimun lahu dzalik. Akhirnya penduduk itu ngadu ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tiap tahun, bayangin hujan api, berabe banget kan, jemur-jemuran biasanya bukan kering,
Hangus. Sedangkan muslimun faqala li ghulamihi Sayyidina Umar suruh kepada gulamnya, pembantunya. Khudh hadha rida, kasih sorban Sayyidina Umar. Nih ambil sorbanannya, bawa sorbanannya ke Sayyidina Umar. Fa idza ja'at an-nar, itu pergi ke kampung itu. Kalau itu api datang, fa afriduhu fi wajhihi. Ya bukan fi wajhika. Di sini lafaz fi wajhika di bawah diterangin la'allahu fi wajhiha. Ya fi wajhiha. Fa afriduhu fi wajhiha. Inti kepek sorban aneh di mukanya itu api. Kata Sayyidina Umar. Wa qul, dan ngomong itu api. Katakan yang api ada rida Umar bin Al-Khattab. Di api ini sorban Umar bin Khattab. Ayo kalau berani gitu. Bayar terjadi liwati. Begitu dikepret itu angin balik pergi. Itu api pergi. Dan hebatnya falam majaat. Ya falam majaat. Bayar terjadi liwati dia bakalan pergi. Falam majaat. Fa'al al-gulam ma'amarahu bihi sayyidu. Ketika benaran datang itu api, ini anak bocah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar. Waraja'at fil hal wa lam ta'ud. Waraja'at fil hal wa lam ta'ud. Itu api pergi, begitu dikepret, ayo nih, sorban Sayyidina Umar kalau berani. Pergi itu api, enggak pernah balik lagi. Ini manfaatnya luar biasa kan. Sallallahu Muhammad. Itu manfaatnya orang yang punya cinta dengan Nabi Muhammad. Walau ya lahu an Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW khamsami'ah wa tis'ah wa salasuna hadisan 539 hadis. Beliau meriwayatkan 539 hadis. Wa Aisyah salasah sittin sana. Umur beliau 63 tahun Hijriah, sama kayak Rasulullah SAW. Wa mata syahidan bi ta'nah. Beliau mati syahid dengan ditusuk. Ta'nah lahu bulutu an-Nasran. Lagi sholat ditusuk beliau ambil Abu Lu'lu' An-Nasrani. Wa dufina fil hujrah inda Nabi SAW. Begitu indah cerita di kuburan Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Udah baru langsung berisa deh. Udah bisa pulang. Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Sabar ya. Pertahankan ikhlasnya. Ketika Sayyidina Umar meninggal minta izin ke Siti Aisyah mau dikuburin di samping Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah bilang, itu juga kemauan kita semua. Kenapa kok semuanya izin ke Siti Aisyah? Karena itu kamar di Siti Aisyah. Makbaranya Rasulullah SAW itu kamar di Siti Aisyah, rumah di Siti Aisyah. Izinnya Siti Aisyah aja pengen tapi nggak berani minta. Akhirnya Sayyidina Umar nggak maksa. Kenapa kok akhirnya dikuburinnya di situ? Sini disebutkan karena alaiha qaflun. Kuburan Sayyidina Rasulullah SAW dari dulu tuh ada gemboknya. Digembok memang. Ketika jenazah Sayyidina Umar habis disolatin, mau dibawa ke Baqi. Dari Raudhah ke Baqi itu ngelewatin kuburan Nabi Muhammad SAW. Ngelewatin darihnya Nabi Muhammad SAW. Wa in fataha min ghairi an yaftahahu ahad fanfataha maka kebuka kafal tersebut, gemboknya tahu-tahu kebuka. Min ghairi an yaftahahu ahad, enggak ada yang buka. Itu gembok ya. Makamnya darihnya Rasulullah SAW kebuka sendiri, kagak ada yang buka. Wasami yang lagi ngebawa jenazah di Sayyidina Umar pada ngedengar. Apa yang didengar? Qailan min hayakul. Dari kuburan Nabi Muhammad SAW ada panggilan. Apa panggilannya? Adkhilul habiba ilal habib. Fa innal habiba ilal habib mustaqun. Itu suaranya Rasulullah SAW. Masukkan sang kekasih kepada kekasihnya. Kumpulkan kekasih kepada kekasihnya. Kekasih saya maksudnya Rasulullah SAW udah kangen sama Sayyidina Umar. Jangan dikuburkan di Baqi, tempatnya di samping mana kata Nabi Muhammad. Yang mana hakata, yang kira-kira maknanya seperti itu. Rasul yang meminta dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ulama mengatakan cukup ini kemuliaan buat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, bahwa tanah diciptakan badannya beliau berdua sama dengan tanah diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuburkan di kubur yang sama. Berjejer. Sallallahu alaihi Muhammad. Walamma tawaffa uzlimatil ardu. Beliau meninggal itu hari, siang hari gelap. Siang hari gelap. Faja'ala sabiyu yaqulu li abihi, sampai anak kecil ngomong ke abahnya, maqamatil qiyamah. Bah, kiamat ini kiamat. Apa udah kiamat kok tahu-tahu siang jadi malam mendadak. Siang mendadak gelap. Fa yaqulu la ya bunayya. Kata abahnya, enggak wahai anakku. Walakin qutila Umar. Ini musibah. Sayyidina Umar dibunuh ini hari. Sampai alam bersedih. Alam sampai gelap, malam gelap, yang bukan mendung, gelap, uzlimat. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa kanat khilafatuhu 10 sinin wa 6 ashhurin wa 5 layal. Beliau jadi presiden 10 tahun, 6 bulan dan 5 hari. Berkata beliau radhiyallahu an, nafa'anallahu bihi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahu a'lam. Bisawab, mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih dimanfaatkan. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna falub alaina taghsil kulla hawa wasfur lana al-awradi wa amin al-awadi wa ghfir li walidina mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir al-khilani wa kulli dhi mahabba audi radin aw sahwa wal muslimin آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قس الصحب والحمد لله في البدء والثناء. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله